Dan ini adalah pertemuan yang ke-100. Jadi tepat pas 100 kali pertemuan kita bisa menyelesaikan kitab Jawharatul Tauhid, berarti 3 bulan lebih. Alhamdulillah, insya Allah akan kita selesaikan pada pagi hari ini. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta beberapa hal. Yang pertama, kemarin telah kita sebutkan, beliau meminta ikhlas dalam amal beliau dan selamat daripada riya, karena riya akan menghapus pahala amal soleh yang beliau lakukan. Karena itu beliau meminta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, beliau meminta keselamatan dari syaitan. Salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Qala al-muallif rahimahullah, falaysa ruknan yu'taqad fid dini wala tazigh an amrihil mubini illa bi kufrin bidanna ahdahu fallahu yakfina adahu wahdahu bi khairi hadha la yubahu sarfuhu wa laysa yu'zal in uzila wasfuhu wa'mur bi'urfin wajtanibna mimah wa khibatan wa khaslatan dhamimah qala ujbi wal kibri wa da'il hasadi wa kalmi ra'i wal jadal fa'damidim wa kun kama kana khiyarul khalqi halifa hilmin tabi'an lil haqqi fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf wa kullu hadin lin nabi qad rajah fama ubiha fa'al wa dama lam yubah fatabi salihah mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa hadha wa arjullaha fil ikhlasi min ar-riya'i thumma fil khalasi min ar-rajimi thumma nafsi wal hawa wa man yamil liha ulai qad ghawa hadha wa arjullaha ayyamnahana inda su'ali mutlaqan hujjatana thumma salatu wassalamu daimu ala nabiyyin dabuhul marahimu wa
Muhammadin wa sahbihi wa itratihi wa tabi'in li nahjihi min ummatihi. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmatnya, nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat taufik. Karena hanya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita pada pagi hari ini bisa bertemu kembali dalam pertemuan yang terakhir dari pembacaan kitab Matan Jawharatul Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal saleh yang kita lakukan dan memberikan pemahaman ilmu din kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji pagi hari ini semata-mata untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita akan menyelesaikan pengajian kitab Jawharatul Tauhid. Dan ini adalah pertemuan yang ke-100. Jadi tepat pas 100 kali pertemuan kita bisa menyelesaikan kitab Jawharatul Tauhid, berarti 3 bulan lebih. Alhamdulillah, insya Allah akan kita selesaikan pada pagi hari ini. Dan kita tetap akan ngaji dengan kitab-kitab yang lainnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, hadza wa arjullaha an yamnahana inda su'ali mutlaqan hujjatana thumma as-salatu was-salamu ad-da'imu ala nabiyyin da'buhul marahimu Muhammadin wa sahbihi wa itratihi wa tabi'in li nahjihi min ummatihi. Hadza utawi iki iku kang den tuntut saking nazam iki, wa arju lan ngarepaken sapa ingsun Allah ing Allah ayam nahana ing yen to paring sapa Allah ing kita inda suali ing dalem nalikane ing dalem nalikane den takoni mutlaqan kelawan mutlak hujjatana ing hujjah kita. Summa sholatu nuli utawi sholawat wassalamu lan keselamatan ad-daimu kang tetep iku ala nabiyyin muka tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi dakbuhu kang utawi kebiasaane Nabi iku al-marahimu pira-pira utawa paring rahmat. Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi lan para sahabate Muhammad wa itratih lan keluargane Muhammad wa tabi'in lan wong kang manut linahjihi maring ajarane Kanjeng Nabi Muhammad min ummatihi nyatane saking ummate Kanjeng Nabi Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di akhir kitabnya muallif rahimahullah yaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta beberapa hal. Yang pertama, kemarin telah kita sebutkan, beliau meminta ikhlas dalam amal beliau dan selamat daripada riya. Karena riya akan menghapus pahala amal soleh yang
beliau lakukan. Karena itu beliau meminta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, beliau meminta keselamatan dari syaitan. Kemudian beliau juga meminta keselamatan dari hawa nafsu. Selanjutnya beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan hujjahnya nanti ketika ditanya. Ketika ada yang bertanya kepada beliau, meminta pertanggungjawaban kepada beliau, maka beliau bisa menjawabnya. Baik itu di dunia, nanti di alam kubur, seperti yang kita yakini, yaitu pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, beliau meminta kepada Allah agar diberikan hujjahnya. Artinya beliau bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir kepada beliau. Kita juga demikian meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hujjah kita agar kita bisa mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Terutama nanti di sini juga pada hari kiamat ketika kita dihisab. Nanti kita akan ditanya setiap perbuatan yang kita lakukan, setiap ucapan yang kita ucapkan, setiap perbuatan yang kita lakukan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hujjahnya kepada kita, kita bisa mempertanggungjawabkan setiap amal yang kita lakukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian muallif rahimahullah menutup kitabnya dengan membaca sholawat dan salam. Beliau memulainya dengan sholawat dan salam, dan kemudian beliau juga mengakhirinya dengan sholawat dan salam. Membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bacaan as-salatu ala nabiyyi atau Allahumma salli ala Muhammad, artinya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tambahan keagungan dan kemuliaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya as-salatu ala nabi. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menambahkan keagungan dan kemuliaan untuk Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, aizid syarafan wa ta'ziman li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah makhluk yang paling mulia, tetapi kemuliaan itu bertingkat-tingkat, kemuliaan itu bisa bertambah. Meskipun kemuliaan beliau tidak ada yang mengungguli, tidak ada makhluk yang mengunggulinya, namun kemuliaan beliau bisa bertambah. Setiap kali kita membaca sholawat untuk beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan kemuliaan untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mengucapkan salam untuk Nabi Muhammad, wasallim ala Sayyidina Muhammad. Artinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keamanan dari sesuatu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah terjadi kepada kita umatnya. Ketika kita mengatakan wasallim ala Sayyidina Muhammad, artinya ya Allah, semoga apa yang dikhawatirkan, yang ditakutkan oleh Nabi terjadi pada kami umatnya, semoga tidak terjadi. Engkau memberikan keamanan untuk beliau dari sesuatu yang dikhawatirkan terjadi pada umatnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salam terhadap Nabi pada hakikatnya adalah doa untuk kita, doa untuk kita sendiri dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semua yang yang dikhawatirkan oleh Nabi terjadi pada kita itu tidak terjadi, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ta'buhul marahimu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Beliau adalah seorang nabi yang sangat mencintai umatnya. Beliau adalah seorang nabi yang sangat menyayangi umatnya. Beliau menginginkan yang terbaik untuk umatnya dan beliau mengkhawatirkan terjadinya hal-hal yang buruk pada umatnya. Beliau sehingga disebutkan di dalam Al-Quran tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Bahwa beliau kepada orang-orang mukmin dari umatnya itu adalah beliau adalah orang yang sangat sayang terhadap umatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, telah kita bahas dalam pembahasan tentang syafaat, bahwasanya beliau itu diberikan pilihan antara separuh umatnya akan masuk Islam atau diberi syafaat, atau diberikan wewenang untuk memberikan syafaat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk diberikan wewenang memberikan syafaat. Kenapa? Karena dengan syafaat itu a'ammu, itu lebih a'ammu wa akfa, lebih mencakup, cakupannya lebih banyak. Ketika yang diberikan kepada beliau separuh dari umatnya akan masuk surga, separuh lainnya masuk neraka, separuh lainnya masuk ke dalam surga, itu sesuatu yang luar biasa, nikmat yang Allah berikan kepada umat Muhammad. Tetapi apabila beliau diberikan wewenang untuk bisa memberikan syafaat, maka yang masuk ke dalam surga bukan hanya separuh, tetapi lebih dari separuh dari umatnya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khuyirtu baina syafaati wa baina ayyadkhula nisfu ummati al-jannah." Aku diberikan pilihan di antara syafaat dan di antara sebagian atau separuh dari umatku itu masuk ke dalam surga. Fakhtartu syafa'ah. Kemudian aku memilih syafaat, li'annaha a'ammu wa akfa. Karena syafaat itu lebih menyeluruh dan lebih mencukupi. Atau raunaha lil muttaqin, apakah kalian tahu syafaat itu, apakah menurut kalian syafaat itu untuk orang-orang yang bertakwa? La, tidak. Walakinnaha lil muznibin al khatta'in al mutalawwithin. Tetapi syafaat itu diperuntukkan untuk orang-orang para pelaku dosa besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi yang sangat menyayangi umatnya. Karena dengan syafaat itu beliau bisa, dengan sebab syafaat itu umatnya lebih dari separuh akan masuk ke dalam surga. Bahkan nanti di akhirat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi penduduk surga yang mayoritas. Seluruh umat Islam, mulai dari umatnya Nabi Adam alaihissalam sampai dengan umatnya Nabi Muhammad akan masuk Islam. Tetapi yang terbanyak yang masuk ke dalam agama Islam, yang masuk ke dalam surga adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa nanti penduduk surga akan masuk ke dalam surga itu secara berkelompok-kelompok. Sebanyak 120 shaf. 80 shaf diantaranya itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang 4 shaf itulah dibagi dari umat seluruh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya adalah merupakan bagian dari kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Muhammadin wa sahbihi, kemudian juga beliau bersolawat dan salam untuk para sahabatnya, untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita terangkan para sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidup Nabi. Mereka mukmin dan mati dalam keadaan beriman. Mereka lah yang disebut dengan sahabat. Kita sudah ulas panjang lebar tentang mereka para sahabat Nabi ini. Dan juga kepada keluarga Nabi wa itratihi, kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Nabi dan juga anak-anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap juga atas mereka. Allah memuliakan, menambahi kemuliaan untuk para sahabat Nabi dan untuk para keluarga Nabi. Wa tabi'an li nahjihi min ummatihi, demikian juga salawat dan salam semoga tetap untuk seluruh umat Islam yang mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik akidah beliau maupun ahkam maupun akhlak, yang meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dengan ini telah menyelesaikan pengajian kitab Jauharatul Tauhid. Insyaallah kita belum tentukan kitab berikutnya yang akan kita baca dari kitab-kitab yang lainnya. Kemungkinan kita akan membaca antara dua kitab, yaitu yang pertama yaitu tafsir ayatil ahkam, tafsir tentang ayat-ayat hukum. Kita beberapa bulan yang lalu kita telah membaca tafsir ayat-ayat akidah. Kita ingin membaca tafsir ayat-ayat hukum yang telah kita kumpulkan, sendiri, atau yang kedua adalah salah satu kitab dari kitab tasawuf. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita telah kaji dari awal sampai dengan hari ini, semuanya insya Allah penjelasannya telah akan dibukukan, seluruhnya akan dibukukan menjadi sebuah buku penjelasan kitab-kitab yang sudah kita kaji. Dan semuanya ada, semua rekaman YouTube itu sudah terkumpul di YouTube LDNO Kabupaten Kediri. Karena itu dimohon kepada kita semuanya yang mungkin bolong-bolong dalam mengikuti pengajian ini, bolong-bolong ada suatu hari tidak datang untuk ngaji misalnya, agar ditutup yang lubang-lubang itu dengan langsung membuka ke channel YouTube LDNO Kabupaten Kediri. Dicari saja, sangat mudah mencarinya karena semuanya sudah dikelompokkan. Semuanya sudah dikelompokkan. Misalnya pengajian ngaji kitab Jauharatul Tauhid, tinggal dicari di playlist, kemudian dicari ngaji kitab Jauharatul Tauhid, dicari temanya. Saya ngaji ketinggalan dulu pas misalnya pembahasan tentang as-sirat, atau pembahasan tentang misalnya sifat wajib bagi para nabi. Tinggal dicari di situ, tertulis temanya, kemudian kita putar dan kita ngaji pembahasan tersebut, sehingga kita dari awal hingga akhir, dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan hari ini, itu semuanya telah kita selesaikan. Benar-benar kita telah ngaji kitab Matan Jauharatul Tauhid. Demikian juga kitab-kitab yang sebelumnya. Alhamdulillah kita telah ngaji sekitar 8 kitab ya, 8 kitab dari awal pengajian kita
dan semuanya terdokumentasi dengan baik, baik melalui Facebook, tetapi agak sulit kalau melalui Facebook nanti untuk murojaah, untuk mengulang, tetapi ada YouTube yang telah menyediakannya, kemudian juga ada buku-buku yang sudah kita terbitkan. Semuanya diharapkan untuk memiliki buku-bukunya juga, selain yang berbahasa Arab kita juga sudah terbitkan. Misalnya yang pertama kita ngaji kitab Sulamut Taufik, sudah ada bukunya yang tercetak penjelasan dalam bahasa Indonesia, kemudian juga full pengajiannya di YouTube dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang terakhir. Kemudian kita juga sudah sediakan penjelasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dalam hadis. Bukunya ada dan kemudian bisa disimak jika ada misalnya hadis ke-8 tidak ikut atau hadis ke-11 tidak ikut dalam pengajian, maka bisa ditambal. Bisa ditambal melalui YouTube dan kemudian agar kita nanti ketika mengajarkannya kepada orang lain, kita percaya diri bahwa kita sudah mempelajarinya dari awal hingga akhir. Bukunya ada, silahkan dimiliki dan juga bisa diajarkan kepada yang lainnya. Kemudian kita juga sudah mempelajari kitab Matan Abi Syuja. Matan Abi Syuja bab ibadah. Mulai dari awal yaitu bab toharah sampai dengan bab haji. Itu juga sudah dibukukan dalam kitab fikih ibadah. Kita bisa menyimaknya, bisa memiliki bukunya, kemudian kita menyimaknya dari awal hingga akhir dari YouTube yang sudah kita sediakan, sehingga dipastikan dari awal hingga akhir semuanya sudah kita dengarkan, kita sudah pelajari tanpa ada yang bolong, yang berlubang. Kemudian ada Matan Abi Syuja bab nikah, nikah dan tolak, ini juga sudah kita selesaikan. Bukunya juga sudah ada, silahkan untuk dimiliki. Kemudian dipastikan dari awal hingga akhir itu sudah kita pelajari. Kemudian kita juga sudah ngaji yang kelima, kitab Aqidatul Awam, dari awal hingga akhir. Bukunya juga sudah tersedia. Kamu bisa, buku yang maksudnya yang saya tulis dalam bahasa Indonesia, kalian bisa mengikutinya dari awal hingga akhir. Jika ada yang masih bolong, maka ditambal. Dilihat di YouTube itu, ngaji kitab Aqidatul Awam. Mana yang belum kita dengar, maka kita dengar, kita cocokkan dengan buku nushah yang kita miliki. Kemudian kita juga sudah ngaji tafsir ayat hukum, tafsir ayat akidah. Tafsir ayat akidah. Itu juga bukunya sudah ada, kita bisa memilikinya. Kemudian di YouTube-nya juga sudah ada, kita bisa mengikuti seluruhnya dari awal hingga akhir. Kemudian mana yang belum kita ikuti, dipilih di bagian mana, kemudian kita putar dan kita menambal dari awal hingga akhir. Kemudian kita juga sudah ngaji kitab Al-Kharidatul Bahiyah. Kitab Al-Kharidatul Bahiyah, Matan Al-Kharidatul Bahiyah, juga sudah tersedia bukunya, tetapi belum kita cetak. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan selesaikan editnya, kemudian kita juga akan kita cetak. Tetapi videonya juga sudah ada dari awal hingga akhir. Kita bisa mengikutinya, menyimak bukunya, kemudian mengikuti pengajiannya. Mana yang dulu kita tidak hadir, maka kita bisa tambal di situ. Kitab Al-Kharidatul Bahiyah. Kemudian kita juga sudah ngaji kitab Syu'abul Iman. Kitab Syu'abul Iman, Mukhtasar Syu'abil Iman lil Baihaqi. Ini buku penjelasannya belum selesai, tetapi tinggal sedikit, tinggal bagian akhir yang akan kita selesaikan, insya Allah. Tetapi videonya sudah tersedia, kita bisa
untuk sementara bisa mengikuti yang kitab berbahasa Arabnya. Kalau tidak, maka kita tunggu dulu, insya Allah juga dalam waktu dekat bukunya akan diterbitkan, yaitu penjelasan kitab Mukhtasar Syu'abil Iman. Kemudian yang hari ini kita telah selesaikan, yaitu kitab Matan Jauharatut Tauhid 9 ya. Kitab Matan Jauharatut Tauhid. Ini insya Allah tulisannya juga sudah selesai. Sampai pada pagi hari ini saya sudah menyelesaikan penjelasannya. Kemudian nanti akan dicetak dalam sebuah buku, dan kita semuanya bisa mengikutinya, ngaji satu persatu dari buku itu, dan dengan menyimak videonya di YouTube jika kita lupa atau kita, karena tentu saja antara yang kita tulis dalam buku dan apa yang kita dengar dari video, tentu yang di video akan penjelasannya lebih luas daripada apa yang ada dalam buku, sehingga perlu kita memperbandingkannya antara buku yang kita miliki dan yang tidak. Jadi sampai pada hari ini setidaknya yang saya ingat 9 kitab, 9 kitab yang sudah kita kaji, 9 buku insya Allah yang kita terbitkan penjelasan dari kitab-kitab tersebut. Setiap kalian, khususnya santri dari Baitul Iman, harus memiliki masing-masing dari buku ini. Harus memiliki masing-masing dari buku ini. Demikian juga yang pemirsa yang di rumah yang istiqomah dalam mengikuti pengajian kita, hendaknya juga memiliki 9 buku ini. Agar kita ada bekasnya, yang pertama. Yang kedua juga memastikan bahwa kita ini sudah ngaji kitab-kitab tersebut. Bagi yang misalnya santri baru dulu belum mengikuti kitab Sulamut Taufik atau Arba'in Nawawiyah, itu bisa memiliki kitabnya kemudian ngaji melalui YouTube yang sudah kita sediakan. Sehingga ketika nanti kalian pulang, ke daerah masing-masing, kalian ketika mengatakan saya sudah ngaji kitab ini, misalnya saya sudah ngaji kitab ini, itu memang betul-betul sudah ngaji. Ketika kamu ditanya, dulu kamu di Baitul Iman, mondok di sana, apa yang sudah kamu pelajari? Saya sudah belajar ini, dan seterusnya. Bisa kalian untuk menjawabnya, dan memang sudah kalian mempelajarinya. Bukan saya sudah belajar ini tapi masih bolong, kadang datang kadang enggak. Saya sudah ngaji kitab ini tapi kitab saya banyak yang kosong dan sebagainya. Jangan sampai yang seperti itu. Nanti kalau seperti itu, ya kalian misalnya diminta untuk mengajarkannya, kalian enggak akan percaya diri. Tolong diajarkan kitab Arba'in Nawawiyah. Waduh, dulu saya ngajinya bolong-bolong biasanya. Tolong diajarkan kitab Aqidatul Awam. Oh, dulu saya ngajinya kadang datang kadang enggak. Mungkin ya memang kalian kadang datang kadang enggak, tetapi ada kesempatan bagi kalian untuk menambalnya. Kesempatan sangat besar bagi kalian, waktu cukup bagi kalian untuk menambalnya. Ditambah lagi kita juga sudah menyediakan buku penjelasannya dalam bahasa Indonesia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengakhiri pengajian kita pada pagi hari ini dan waktunya masih ada, mari kita membaca nazam kitab ini dari awal. Kita membacanya dari awal, silahkan dibuka masing-masing. Kita membacanya dari awal hingga akhir, agar yang tidak ikut di tengah-tengah itu semuanya ikut membaca nazam kitab Matan Jauharatut Tauhid dari mulai awal hingga akhir. Kita mulai. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahi ala salatihi
thumma salamullahi ma salatihi ala nabiyyin ja'a bitauhidi wa qad khala dinu anit tauhidi فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق محمد حكيم لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه وبعد فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين لكن من التطويل كلت الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم وهذه أرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هذبتها والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا في الثواب طامعا فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع ومثل ذا لرسله فاستمعا إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد ففيه بعض القوم يحكي الخلفا وبعضهم حقق فيه الكشفا فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف متصب فانظر إلى نفسك ثم انتقل للعالم العلوي ثم السفلي تجد به صنعا بديع الحكم لكن به قام دليل العدم وكل ما جزى عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر والإسلام شرحنا بالعمل مثال هذا الحج والصلاة كذا صيام فضر والزكاة ورجح زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان
naqsuhu binaqsiha wa qila la khulfa kadza qad nuqila fawajibun lahul wujudu wal qidam kadza baqaun la yushabu bil adam wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hadzal qidamu qiyamuhu bin nafsi wa daniyah munazzahan awsafuhu saniyah amdiddin aw shibhin syarikin mutlaqa wa walidin kadzal walad wal asdiqa wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman wa ridha kama sabat wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab fatba sabilal haqqi watrahir riyab hayatuhu kadzal kalamu sam'u thumma al-basar ladhi atana sam'u fahallahu idrakun aw la khulfu wa inna qawmin saha fihi al-waqfu hayyun alimun qadirun muridun sami'an basirun ma yasha yuridu mutkallimun thumma sifatu dhati laysan bi ghairi aw bi aini dhati fa qudratun bi mumkinin ta'allaqat bila tanahi madi ta'allaqat wa wahdatan aujib laha mithlu dhi iradatun wal ilmu lakin amma dhi wa amma aidan wajiban wal mumtani wa mithlu dhaka lamuhu falnattabi' wa kullu mawjudin anid lisam'i bih kadzal basar idrakuhu in qila bih wa khairu ilmin hadhihi kama thabat thumma al-hayatu ma bishai ta'allaqat wa indana asma'uhul azimah kada sifatu dhatihi qadimah wa ikhtira'an asma'uhu tawqifiyah kada sifatu fadhi sam'iyah wa kullu nasin awhamat tashbiha awilhu awfawit warum tanziha wa nazihil qur'ana ay kalamah anil huduthi wa dharin tiqama wa kullu nasin lil huduthi
كلا احمل على اللفظ الذي قد دل ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه كالكون في الجهات وجائز في حقه ما أمكن إيجادا اعتمن كرزقه الغنى فخالق لعبده وما عمل موفق لمن أراد أن يصل وخاذل لمن أراد بعده ومنجز لمن أراد وعده فوز سعيد عنده في الأزل كذا شقي ثم لم ينتقل وعندنا للعبد كسب كلفا به ولكن لا يؤثر فرفا فليس مجبورا ولا اختيارا وليس كلا يفعل اختيارا فإن يثبنا فبمحض الفضل وإن يؤذب فبمحض العدل وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب ألم يروا إلى ما هو الأطفال وشبهها فحذر المحالة وجائز عليه خلق الشر والخير كالإسلام وجهل الكفر وواجب إيماننا بالقدر وبالقضاء كما أتى في الخبر ومنه أن يضرب بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار للمؤمنين إذ بجائز علقت هذا وللمختار دنيا ثبتت ومنه إرسال جميع الرسل فلا وجوب بل بمحض الفضل لكن بذا إيماننا قد وجب فداها وقوم بهم قتل عبا وواجب في حقهم أمانة وصدقهم وضيف لها الفطانة ومثل ذا تبليغهم لما أتوا ويستحيل ضدها كما رواه وجائز بها. Hadirin hadirat rahimakumullah, waktu tidak memungkinkan
untuk kita menyelesaikan karena baru separuh kita baca. Sebelumnya kita sampaikan bahwa saya ngaji kitab ini bersama Syekh Salim Alwan Al-Husaini dan juga dengan Syekh Tariq Al-Lahan ya. Itu untuk sanadnya. Kemudian kita tutup pada pagi hari ini pengajian dengan doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilayka bi nabiyyina Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, Ya Rasulullah, inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina لتقضى لنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا وأهلنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا ومشايخنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم بجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وبجاه ما عملنا من الأعمال الصالحات أن ترزقنا زيارة قبره الشريف وشفاعته يوم القيامة يا أكرم الأكرمين. وأن ترزقنا رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وفي كل الليالي يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat rahimakumullah. Besok hari Kamis, Jumat, dan Sabtu kita akan ngaji, tetapi kita akan ngaji tematik selama 3 hari, yaitu tentang dalil Allah mawjudun bila makan, Allah ada tanpa tempat, secara berseri, baik dalil dari nas Al-Quran hadis, kemudian juga akal dan dalil dari perkataan para ulama. Selama 3 hari, dan mulai hari Senin insya Allah kita akan ngaji kitabnya akan kita umumkan berikutnya. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.